Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di sore ini kita kembali lagi ya untuk update dari kondisi terkini persiapan MotoGP, dimana untuk saat ini kita akan pantau dari progres pembuatan fondasi untuk grandstand maupun tribun. Dan seperti biasa kita akan awali di area sisi kiri dari tikungan yang ke-15. Seperti yang terlihat di sini dari hasil pemadatan maupun dari penghamparan sabes dan pengecoran untuk fondasi di sini terlihat tinggal dilakukan ataupun dilanjutkan dari proses pengecoran, dimana untuk bagian sisi kanan dari hasil pengecoran siap akan dilakukan proses dari penghamparan material cor yang ada di sisi kiri untuk fondasi grandstandnya. Kemudian kita akan menuju ke bagian sisi depan dan sekaligus melihat kondisi yang lain dari aktivitas yang terpantau di sore hari ini, dimana di bagian dari sisi depan ataupun jalur provinsi yang akan dipersiapkan untuk dikerjakan, dimana saat ini dari persiapan dari pembuatan jalur provinsi ini nanti akan dilakukan sesegera mungkin. Kemudian di bawah kita saat ini terlihat sejumlah alat berat yang masih beroperasi di sekitaran area medical center maupun dari area helipad yang ada di bagian dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan dari area medical center di sini. Dan selain itu juga dari penghamparan dari sabes juga di bagian sisi depan untuk lokasi parkir terlihat sudah sangat luas ya. Kemudian saat ini kita akan memantau juga untuk aktivitas yang lain, yang dimana untuk pengerjaan di bagian sisi depan terus dikerjakan dan masing-masing dari alat berat sudah berada di posisinya untuk mengerjakan dan menuntaskan area yang dimana untuk pengerjaannya ini akan terus dilakukan hingga keseluruhan dari bagian sisi depan dari sirkuit Mandalika akan rampung sesegera mungkin untuk mempersiapkan menyambut dari pergelaran MotoGP di tahun ini. Kemudian kita akan menuju ke arah bagian dari area tribun yang ada di sisi kanan, namun kita lewati dari hasil pengecoran yang berada di area grandstand ataupun fondasi dari lokasi penonton yang berkelas deluxe VIP yang ada di sisi kiri. Kemudian teman-teman bisa memantau di sini sejumlah alat berat yang berada di titik masing-masing, di mana dari proses perataan maupun pengerukan bahkan pemadatan saat ini terus berlanjut di bagian sisi kanan dari area tribun, sisi kanan trek lurus yang ada di area sirkuit Mandalika ini. Dan sejumlah alat berat yang semakin melebar ya ataupun semakin panjang dari proses pemadatan seperti vibrating roller yang berada di bawah kita saat ini masih berada di sini untuk dapat memadatkan area tribun sehingga nanti akan dilakukan proses pengecoran. Dan untuk pemasangan dari sistem drainase juga akan dilakukan, dimana untuk bos pulper yang berada ataupun yang standby di bagian dari aktivitas pengerjaan fondasi tribun di sini akan segera dilakukan pemasangan. Dan di depan sana terlihat juga dari hasil pengecoran di bagian lokasi grandstand juga. Dan ada yang sangat berbeda ya di bagian dari area tribun di sini, dimana terlihat pohon kelapa yang keramat ya sudah rebah dan terlihat sudah tidak berdaya lagi kita melihat di sini. Dan tentunya keseriusan dari area tribun ini akan dimantapkan dengan dilakukan proses dari pengecoran untuk fondasi sendiri ya. Oke, kita lanjut saja untuk menuju ke titik pengerjaan yang lain yang dapat kita lihat di sini, dimana di semua titik yang terlihat di bagian sisi depan untuk area sirkuit Mandalika untuk lokasi dari penonton maupun pembuatan dari fondasinya terlihat betul-betul sangat signifikan dari progres pengerjaan beberapa hari ini. Kemudian kita lihat untuk capaian dari fondasi untuk lokasi penonton yang berkelas deluxe VIP sudah hampir sampai di ujung timur dari area sisi kiri ataupun dari area lokasi penonton untuk kelas deluxe VIP di sini. Dan sejumlah alat berat bahkan dari pekerja yang berjumlah puluhan di sini terus mengerjakan untuk rangkaian besi dari fondasi untuk area ini. Oke, selain itu juga kita bisa lihat di sini dari penyempurnaan bagian trackline yang dilakukan evaluasi kemarin,
sampai saat ini masih dikerjakan. Untuk nanti dari bagian trackline sendiri akan lebih sempurna dan mantap ya, tidak ada lagi bumpy yang berada di area tikungan yang pertama. Jadi seperti inilah untuk kondisinya di sekitaran sepanjang area sisi depan sampai dengan tikungan yang pertama yang ada di sirkuit Mandalika. Penting juga kita sampaikan kepada teman-teman sekalian ya, dimana untuk informasi kapan kedatangan kembali ya dari Road Grip untuk melanjutkan painting di area run off yang masih belum dikerjakan di lintasan sirkuit Mandalika. Dan untuk informasi sendiri kita dapatkan dari teman-teman RMI, yang dimana untuk teman-teman Road Grip sendiri akan kembali paling cepat ya pada akhir bulan Januari ini dan paling lambat pada awal bulan Februari. Namun tentunya pada akhir bahkan awal Februari ini tidak ada masalah, dimana mereka semua ya tentunya sudah berpengalaman, tidak akan ada kendala sendiri dari bagian dari pengecatan area run off yang ada di sirkuit Mandalika. Dan selain itu juga dari kondisi dimana para kru juga kru dari RMI yang sudah mempersiapkan sebelum kedatangan dari tim painting sendiri untuk menuntaskan dari pengerjaannya yang masih belum diselesaikan di sirkuit Mandalika. Dan teman-teman juga kita akan pantau untuk titik penambahan lokasi dari penonton ya, yang dimana untuk lokasi penambahan untuk penonton nantinya akan berada di area sisi kiri dari tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-7. Dan terlihat dari kejauhan dimana untuk aktivitas yang terlihat untuk pengerjaan di area grandstand sendiri saat ini dikerjakan. Dari proses pengerukan dan proses pemadatan akan sama ya dari pengerjaan yang dilakukan di grandstand yang ada di sisi depan dari sirkuit Mandalika. Dan untuk saat ini terlihat dari sejumlah alat berat yang berada di titik ini masih beroperasi untuk dapat mengejar target juga untuk dapat pembuatan dari fondasi dari grandstand yang akan terpasang di area sisi kiri dari tikungan yang ke-6 dan menuju ke arah tikungan yang ke-7. Selain itu juga kita bisa melihat dari hasil capaian penghamparan subbase ya di bagian dari jalur, yang dimana jalur ini nanti akan terkoneksi dengan badan bibir pantai yang berada di sisi selatan. Saat ini masih terus dikerjakan, bahkan dari proses pengecoran sendiri dilakukan di bagian sisi depan di sana dari pantauan sore hari ini. Selanjutnya saat ini kita bisa melihat dari kondisi di area track run maupun gravel sendiri, dan lampu-lampu penerangan juga sudah terpasang rapi ya di bagian sisi kiri dan sisi kanan juga dari area outer lane maupun inner lane yang ada di lintasan. Dan selain itu juga dari kondisi yang lain seperti area rumput sendiri terlihat sangat rapi dan hijau ya. Kemudian di depan sana dari proses evaluasi dari pemasangan pipa sebagai pipa ataupun jalur serapan air yang ada di area lintasan maupun di run off-nya sendiri sudah tertanam dan sudah mulai berfungsi ya, karena di sirkuit Mandalika ini sering terjadi hujan yang tidak terduga, sehingga untuk antisipasi apabila nanti ada pergelaran dari MotoGP ketika hujan tidak akan mengalami genangan air ya untuk bagian lintasan utama maupun dari area run off yang ada di sirkuit Mandalika ini. Kemudian seperti yang terlihat, seperti biasa juga terdapat kunjungan yang ada di sirkuit Mandalika. Namun kunjungan ini betul-betul sangat selektif ya, dan penjagaan ketat juga tetap dilakukan di sirkuit Mandalika, dimana untuk penjagaan dilakukan dari Satbrimobda Polda NTB yang 1x24 jam berada di sini di semua pos-pos yang sudah disiapkan dan untuk menjaga keamanan. Dan menjelang dari pramusim ini untuk sirkuit Mandalika sendiri akan betul-betul menjaga ya untuk kenyamanan dan keamanan yang ada di sirkuit Mandalika dari fasilitas yang telah terpasang sebelumnya di area sirkuit Mandalika ini. Oke, seperti biasa kita melihat di bagian dari desain ataupun motif
tenun yang ada di area run up tikungan ke-10 sangat terlihat cerah dan terang. Kembali lagi kita fokus di bagian area Bukit Trisakti sendiri, di mana bukit ini nanti akan digunakan sebagai lokasi penonton untuk dapat menyaksikan dari pergelaran yang ada di sirkuit Mandalika, dan dimana untuk area bukit ini dapat mencakup ataupun kita dapat melihat dari area tikungan yang ke-6, ke-7, ke-8, bahkan menuju ke arah tikungan yang ke-13 dan 14. Jadi untuk pengerjaan di bawah terlihat 4 alat berat masih dioperasikan untuk proses dari pemadatan maupun penghamparan dari subgrid yang ada di sisi bawah, dan dimana untuk jalur ini juga akan terkoneksi dengan zona tengah yang sudah sebagian dilakukan proses pengaspalan. Untuk itu kita akan melihat dari kondisi dan aktivitas warga yang berada di zona tengah untuk saat ini. Bahkan sejak dimulai relokasi beberapa minggu yang lalu, saat ini masih dilakukan relokasi rumah warga yang berada di zona tengah, masih berlanjut untuk hari ini. Oke, kita langsung saja untuk melihat kondisi warga, bahkan dari aktivitas warga, dari proses packing untuk memindahkan barang-barangnya masing-masing ke tempat yang baru. Baik, kita menuju ke lintasan dan sekaligus kita akan mencoba menelusuri bagian dari area tikungan yang ke-13, 14 dan menuju ke arah tikungan yang ke-15 sampai dengan ke area trek lurus, atau kita akan masuk ke sisi depan area race control dan pit building. Sekaligus kita akan mengakhiri untuk pantauan sore hari ini. Demikianlah untuk informasi dan kondisi terkini, bahkan untuk progres terkini dari sirkuit Mandalika. Apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara di komen, di like, dan di share, dan jangan lupa di subscribe juga. Nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Dan tinggal beberapa bulan saja sirkuit Mandalika akan menggelar dari event MotoGP, dan dimana untuk tiket-tiket sudah mulai dicari dan sebagian juga habis. Tentunya kita tunggu saja untuk informasi yang lain yang akan kita update kembali untuk teman-teman sekalian, para pecinta balapan yang akan terlaksana di sirkuit Mandalika. Oke, sekian dan terima kasih.